kemaksiatan di masa lalunya. Banyak orang yang berlari, berjalan, bahkan merangkak untuk menuju pintu taubat. Mereka berlomba mencari hidayah ketika dunia mulai membuatnya gelisah. Kini saatnya engkau temukan titik terang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, bisa menyaksikan RKM channel ini. Alhamdulillah pada sore hari ini kami sedang berada di wilayah Kota Magelang. Dan pada sore hari ini kami akan mengangkat sebuah program baru yang bernama Titik Terang. Program ini dibuat untuk menjembatani bagi kami selaku yang berperan di medsos untuk memberikan pencerahan-pencerahan tentang sebuah fenomena di masyarakat. Dan mudah-mudahan program ini bisa juga memberikan manfaat secara luas di kalangan anak muda dan juga di berbagai kalangan yang lainnya. Dan pada sore hari ini alhamdulillah kami sudah bersama guru kami yaitu Al-Ustadz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafizahullah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan pemirsa RKM Channel bisa menyaksikan sampai tuntas untuk sesi kali ini. Baik Ustadz, kita mulai saja. Ya. Gimana Kota Magelang pada situasi sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Ya, inilah Magelang, masih asri, dan banyak orang berkata Magelang itu sangat tepat menjadi pilihan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan suasana tenang dengan keasrian alamnya. Baik Ustadz, kami juga sudah merasakan cukup betah di sini, suasana cukup tenang dan mudah-mudahan nanti pembicaraan sore kali ini kita bisa memberikan lebih ketenangan juga kepada teman-teman kita Ustadz. Barakallahu fiik. Baik Ustadz, untuk program kali ini yang berjudul dengan fenomena hijrah. Jadi kami dari Titik Terang sudah menangkap sebuah sinyalmen bahwa akhir-akhir ini cukup banyak orang berbondong-bondong kembali kepada agamanya, mempelajari agama, dan terkhusus bagi kalangan anak muda sudah tampak mereka bersemangat untuk mencari jalannya sebuah hidayah Ustaz. Bagaimana Ustaz menanggapi fenomena ini? Masya Allah, iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Salah satu di antara kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika seorang hamba diberikan hidayah. Specifically adalah hidayah menuju sunnah. Tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita bersyukur apabila kita mendapatkan hidayah menuju sunnah. Dan pada kenyataannya dinamika perjalanan kehidupan manusia berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang alhamdulillah sejak awal dia mampu dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berada di jalan yang baik, yang lurus. Tapi sebagian yang lain dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dia perlu menempuh terlebih dahulu jalan-jalan yang tidak tepat untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala meluruskannya di atas hidayah sunnah. Ada sebuah ayat yang menarik di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala inni muhajirun ila rabbi." Dan Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku berhijrah menuju Rabbku. Ya. Maka kalau anak muda alhamdulillah mereka sudah mendapatkan hidayah untuk berhijrah, ini adalah sebuah anugerah yang besar. Oleh sebab itu, pesan kami kepada segenap generasi muda Islam di mana saja berada, generasi muda umat yang mulia ini, hendaklah mereka meluruskan niat agar hijrah mereka bisa sempurna. Karena pada dasarnya semua bentuk ibadah itu menjadi baik dan menjadi berkah apabila diawali dengan keikhlasan. Ketika hijrahnya itu ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan jalan kebaikan baginya. Gampangannya seperti ini. Ketika seseorang itu bertaubat
dan dia betul-betul konsisten dan maksimal ya dalam menjalankan taubatnya, maka dia akan mendapatkan bahwa meninggalkan keburukan itu adalah sebuah kebaikan. Demikian pula seorang yang berhijrah, ketika dia totalitas meninggalkan semua hal yang buruk menuju yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanya mengharapkan pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkannya. Sehingga pesan kami buat generasi muda Islam di mana saja berada yang sudah terpanggil untuk berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, senantiasalah melangkah dengan tuntunan ilmu, ucapan, keyakinan, dan seluruh amal perbuatan dibangun di atas tuntunan ilmu bersama panduan para ulama. Maka itulah yang akan menjadikan langkah mereka stabil dan konsisten. Sebagaimana pesan kami yang ketiga, buat para generasi muda yang sudah mulai menyambut jalan hidayah menuju sunnah Nabi SAW, berhijrah dari yang buruk menuju perlahan-lahan jauh lebih baik, dari yang gelap menuju perlahan-lahan menjadi terang, sehingga titik-titik terang itu bisa diambil, bisa diraih, bisa dicapai. Maka dibutuhkan pula lingkungan yang mendukung. Jadi yang pertama tadi adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah totalitas. Kemudian yang ketiga adalah mencari lingkungan yang insya Allah akan membantunya, memotivasi agar ia konsisten di jalan tersebut. Barangkali seperti itu gambarannya. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. Baik Ustaz. Teruntuk anak-anak muda nih Ustaz yang Iya. sekarang sudah alhamdulillah berikan karunia hidayah, tentu mereka selain 3 hal yang tadi Ustaz sampaikan, perlu juga mereka sebuah lingkungan seperti yang disampaikan. Betul. Dan juga apalagi Ustaz kira-kira, karena kita lihat juga di beberapa dari kalangan mereka yang hijrah seperti bayi atau seperti menemukan lingkungan baru. Dia seperti kebingungan kemana dan bagaimana konsistensinya tentunya Ustaz ya. Apakah juga ada trik-trik lain Ustaz atau sebuah strategi lain, sehingga karena ada beberapa di antara mereka ketika sudah entah mencapai puncaknya atau baru lerengnya Ustaz, di tengah jalan sudah mulai futur, kemudian ada banyak tantangan-tantangan sehingga mereka kebingungan Ustaz. Nah, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan tersebut ketika sebuah ujian Ustaz bagi mereka Ustaz? Baik. Iya, menarik sekali. Setelah seseorang itu di dalam berhijrah, pertama mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua berada di atas tuntunan ilmu, kemudian yang ketiga mendapatkan lingkungan yang baik ya, yang mendukung, maka dibutuhkan pula kesabaran untuk berada di atas kebaikan. Banyak orang yang mudah untuk berteori dan mengucapkan kata-kata sabar, sabar. Dan banyak pula yang bahkan meremehkan, iya saya sudah sabar, subhanallah. Padahal kesabaran itu adalah salah satu di antara amal yang dilakukan awalnya di dalam kalbu, namun tercermin dalam amalan anggota tubuh. Bersabar itu artinya adalah seseorang benar-benar menapaki jalan yang lurus, dan pada saat ia dihadapkan oleh ujian-ujian, oleh rintangan-rintangan, maka dia tidak mundur atau berhenti di tengah jalan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah, yakinilah bahwa sebuah kesuksesan itu, sebuah kejayaan itu pasti akan beriringan dengan kesabaran. Yang artinya, ketika kita tidak sabar dalam menjalankan proses hijrah ini, kita akan patah semangat, kita akan patah arang ya. Oleh sebab itu, 3 hal yang tadi sudah disebutkan menjadi lebih lengkap ketika kita bisa membekalinya dengan kesabaran di jalan hijrah tersebut. Kemudian yang lain, jangan malu untuk senantiasa mendapatkan bimbingan dari para guru, dari ahli ilmu. Dapatkan bimbingan-bimbingan dari para ahli ilmu. Tanya kepada mereka, bukankah kesuksesan seseorang itu bisa diraih? Salah satunya adalah dengan banyak mencari,
banyak menggali, banyak bertanya. Banyaklah bertanya, ya. Menggali, mencari ilmu, mendapatkan fatwa dan bimbingan dari para ahli ilmu, dari para ulama dan seterusnya. Dan ini penting sekali, agar pada saat kita surut, kemudian kita hadir di majelis ilmu untuk mendengarkan, untuk mengkaji, untuk bertanya, untuk menggali dan seterusnya, maka insya Allah itu akan semakin menguatkan ya stabilitasnya di dalam menapaki jalan hijrah. Demikian, Allahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz, Masya Allah. Wa jazakum Sudah ada khair. tambahan lagi ya, Iya. berkenaan dengan sabar Ustaz. Iya. Menarik sekali masalah sabar Ustaz. Terkadang juga mereka ya, seperti tadi ya, sabar mereka ketika menjalani proses hijrah, namun sudah mulai Ustaz bermunculan gangguan dan celaan. Mungkin untuk tahapan gangguan celaan mereka masih bisa istiqomah Ustaz, karena itu mungkin itu sesuatu yang sudah diprediksi oleh mereka karena perpindahan dari lingkungan A ke lingkungan B Ustaz ya. Betul. Nah, namun ada juga kendala-kendala atau sebuah ujian berupa kehilangan mata pencarian Ustaz. Seperti ada beberapa dari teman kita itu yang tadinya hidup bermaisha dalam dunia hiburan atau dalam dunia perbankan Ustaz. Lalu ketika mereka banting setir Ustaz, nah mulai itu cobanya dua Ustaz, selain godaan, celaan dari orang tua, tuh kamu gara-gara hijrah, akhirnya seperti ini. Nah, kehilangan mata pencarian ini cukup menyulitkan bagi mereka. Nah, kira-kira tahapan apa Ustaz untuk mereka agar tetap semakin kuatnya cobaan itu, agar bagaimana mengatur strategi agar maishahnya juga tetap terjaga sehingga dia bisa tetap fokus belajar menapaki hal tersebut. Masya Allah. Iya, menarik sekali ya. Bagaimana ketika seseorang itu berproses berhijrah, kemudian ia berpindah barangkali dari satu lingkungan ke lingkungan yang berbeda, dan ini berdampak pada mata pencahariannya dan lain sebagainya. Saya ingatkan tadi ayat Allah Subhanahu wa taala tentang gambaran Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau berkata, dan perkataan Nabi Ibrahim ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku berhijrah menuju Rabbku. Garis bawahi ini, ila rabbi. Berhijrah itu menuju Allah, menuju kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara kita hanya mementingkan kesuksesan dunia, ukurannya ya hanya 60 hingga 70 tahun. Ya. Maka ketika seseorang itu berhijrah dari yang tadinya pure duniawi atau mayoritasnya adalah duniawi, dominasi duniawi, maka ketika berhijrah dia ingin menjadikan hidupnya itu terabdikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini akan berdampak. Oleh sebab itu, dampaknya dapat diminimalisir dengan cara bahwa kita yakin bahwa rizki Allah Subhanahu wa taala tidak akan lari jika memang rizki itu adalah milik kita. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Yakinilah bahwa apa yang menjadi jatahmu tidak akan keliru sampai untuk orang lain, dan apa yang menjadi milik orang lain tidak akan keliru sampai kepada dirimu. Jadi, kalau kita berhijrah, kemudian dari hijrah itu ada sebuah konsekuensi kondisi di mana kita yang tadinya mungkin secara materi mapan, kemudian menjadi agak oleng begitu, yakinilah kalau urusannya adalah rizki, rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan keliru sampai kepada orang lain. Justru yang harus menghibur diri kita, yang harus menjadikan kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini proses agar saya dibersihkan, disterilkan dari hal-hal yang buruk sebelumnya. Mungkin ada interaksi ribawi, mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan dosa, ya, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan. Bagaimana caranya? Diuji. Seseorang itu ketika bangun tidur mungkin dia merasa badannya penuh keringat, ya. Kemudian tercium aroma yang tidak sedap. Meskipun dingin dia perlu mandi. Dia bertahan sebentar dengan mandi tersebut untuk bisa segar kembali. Maka demikian pula dengan proses hijrah. Ketika dia ingin mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik, ada proses. Salah satu prosesnya adalah barangkali adaptasi kondisi tersebut. Tidak mengapa, bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kokoh di atas jalan hijrah tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin. Ustaz, jazakumullah khair Ustaz atas pencerahannya.
Alhamdulillah pemirsa RKM Semal dimanapun Anda berada, dan sudah kita dengarkan tadi nasihat dari Ustaz Rizal Yuliar Hafizahullah, dan kami pikir sudah cukup dan mudah-mudahan bisa membekali kepada para teman-teman kita yang sudah mulai berhijrah menapaki hidayah. Dan tentunya sekali lagi kami ingatkan pada teman-teman yang sudah mendapatkan kajian ini, jangan lupa untuk senantiasa mengikuti acara RKM Channel ini, mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Amin. Baik Ustaz, jazakumullah khair atas Jazakumullah pertemuannya. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titik terang